Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Putri, NPM 201314005, Prodi PPKN, dengan mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan, dosen pembimbing Dr. Andes Samsul Bahri, MSI. Nah, saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan ingin menjelaskan tentang konsep dasar konstitusi, lahirnya konstitusi di Indonesia, serta perubahan dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Dalam istilah bahasa Inggris, constitution, atau dalam bahasa Belanda, constitutie. Secara etimologi, sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar. Permasalahannya, penggunaan istilah seperti halnya langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal, setiap konstitusi sendiri memiliki pengertian lebih luas, yaitu peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat bagaimana cara-cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu pemerintahan. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan memiliki dua arti utama, seperti berikut. Yang pertama, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi memiliki arti lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis, sedangkan pengertian konstitusi lebih menyeluruh, yaitu adanya naskah tertulis maupun tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, sebab penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, undang-undang suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Istilah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, namun dalam masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, penyusun Konstitusi Republik Indonesia Serikat menerjemahkan secara sempit istilah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Lahirnya konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian, baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Berikut perjalanan sejarahnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan masa berlakunya
sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali Konstitusi pertama Indonesia yang masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, tata cara perubahan undang-undang di Indonesia adalah: yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagaimana yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Demikianlah penjelasan mengenai konstitusi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat membantu proses pembelajaran mata kuliah kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.